Baik, kita ulangi sebentar. Al-mas'alatu tsalitsah fi syurutihi. Fa yashtaritu li sihhatil wudu ma ya'ti al-islam wal aql wa tamyiz. Yang pertama syarat-syarat wudu itu sah adalah Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga tamyiz, orang anak yang mumayyiz. Artinya apa? Anak mumayyiz adalah anak yang sudah bisa membedakan antara bahaya atau tidak, antara baik dan buruk. Nah, falyasihu minal kafir, tidak sah wudunya dari orang kafir. Walal majnun, orang gila, wala yakunu mu'tabaran min as-sughir ladzi duna sin tamyiz. Dan wudunya tidak dianggap itu orang yang anak-anak yang belum sampai umur itu tidak dianggap, tetapi dia kita ajarkan untuk berwudu yang benar. Nah, kemudian an-niyah. An-niyah itu juga itu merupakan syarat dari wudu. Innamal a'malu binniyat. Dalilnya wala yushra'u talaffuz biha, dan tidak disyariatkan untuk talaffuz ya. Untuk melafadzkannya di adami thubutiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Ustaz bilang tadi adalah perkara melafadzkannya itu adalah perkara perbedaan antara fuqaha ya. Jadi ulama fikih itu berbeda pendapat, terutama ulama Syafi'i dan ulama Hanabilah. Mereka berbeda pendapat bahwa kalau ulama Syafi'iyah talaffuz bin niyat itu sunnah. Sedangkan ulama Hanabilah tidak ada kewajiban ataupun kesunnahan dalam talaffuz bin niyah. Paham tu mayat ikhwah? Baik. Enggak. Yang ketiga, al-ma'ut tahur. Nah, al-ma'ut tahur ini adalah air yang suci lagi mensucikan. Ini merupakan syarat juga untuk berwudu. Lima taqaddama fil miyah. Sudah kita jelaskan pengertian air yang suci lagi yang mensucikan. Contohnya apa air suci lagi mensucikan? Ada yang bisa jawab? Air sungai, Ustaz. Ya, air sungai. Terus air banyak kan 7 itu yang di kitab. Terus air apa? Iya. Air sumur, air hujan, air laut ya. Baik. Ini adalah air yang suci lagi mensucikan. Air yang suci tetapi tidak mensucikan apa aja? Air yang suci. Kopi. Nah, air teh, air kopi itu suci tapi tidak mensucikan. Ya. Baik, mumtaz, masyaallah. Manil jawab. Siapa yang jawab? Manijib, Anifan. Yang jawab tadi siapa? Air kopi, teh. Afif, Ustaz. Afif, baik, masyaallah, mumtaz Afif. Baik, cuma yang keempat ya, 4 itu izalatu ma yamna'u usulil ma' ilal basyarah. Menghilangkan najis ya, ataupun menghilangkan sesuatu yang mencegah air sampai ke kulit. Misalnya cat ya, cat minyak. Kalau kena tangan kita ya, dia airnya itu tidak sampai ke kulit. Nah, jadi solusinya apa? Kita hilangkan bekas catnya dulu, baru kita berwudu. Ataupun ada lakban yang menempel, itu nggak boleh, ya. Pokoknya setiap sesuatu yang menghalangi air wudu sampai ke kulit, sehingga kulit kita tidak basah dengan air wudu itu, maka air wudu kita itu belum sah, belum sempurna. Ya. Ini ada min syam'in au ajin wa nahwihima, dari baik itu dari berupa lem atau berupa apa namanya, katila ya, cat
atau cat kuku. Kalau perempuan itu biasanya catnya ada kuku. Catnya ada kuku. Kukunya ada cat. Ya. Alladzi ya'rifu bainan nisa al-yaum. Kan ada konteks ya kalau dalam bahasa ininya konteks. Nah, itu tidak air itu tidak sampai ke kukunya. Nah, itu tidak sah wudunya. Tetapi berbeda kalau dengan inai. Nah, inai itu tidak apa-apa. Ya, boleh karena airnya sampai ke kulit, ke kukunya juga. Fahim tuh ya ikhwah? Nah, Taib. Yang keenam, al-istijmar awil istinja inda wujudi sababihima lima taqaddam. Nah, syarat wudu juga itu adalah istinja. Istinja itu membersihkan najis ya yang keluar dari dua jalur ubul dan dubur dengan air. Sedangkan kalau istijmar membersihkannya dengan batu. Nah, yang ke berapa nih? Yang keenam, al-muwalah. Al-muwalah. Al-muwalah apa artinya? Al-muwalah. Ada yang tahu? Al-muwalah itu yang pertama diutamakan itu yang kita utamakan. Ya. Misalnya, jangan wudu pertama cuci tangan. Terus yang kedua cuci kaki. Nah, nggak boleh. Ya. Jadi yang sesuai posisinya. Tangan yang pertama, kemudian kumur, kemudian wajah, ya. Kemudian dari ujung tangan jemari sampai sikut, kemudian kepala, ya. Kemudian telinga, baru kaki. Nah, itu al-muwala. Jadi yang awal dikedepankan. Kemudian at-tartib. Nah, at-tartib ini hampir sama dengan muwala. At-tartib itu teratur ya. Teratur. Harus teratur. Nggak boleh campur-campur. Yang kedua, ketiga, ke satu nggak boleh. Jadi tertib ya. Al-muwalah ini al-muwalah itu adalah tidak boleh ada jeda antara satu anggota ke anggota lain. Misalnya antum wudu nih, cuci tangan. Kemudian ngobrol sama teman sampai 1 jam atau 30 menit, baru cuci mulut. Nggak boleh. Harus beriringan ya sampai selesai. Kemudian tertib itu adalah 1 2 3 4 menurut posisinya masing-masing. Kemudian yang ke-7, ghuslu jamil a'dha al-wajib ghusluha. Mencuci ataupun membasuh seluruh anggota wudu yang wajib. Nah, ini yang wajib dicuci ya. Yang dicuci wajib dicuci, yang dibasuh wajib dibasuh. Baik. Paham tuh mayal ikhwah? Fahimna. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Baik, Nah, Ustaz. Ada? Ada, Ustaz. Tafadhol. Ini Ustaz. Misalkan kita lagi berwudu, lalu dipanggil orang. Terus apakah kita dari ulang lagi wudunya? Iya. Kalau dipanggil orang hanya menyaut ya, artinya hanya mengatakan iya kenapa gitu. Enggak apa-apa. Jadi jedanya itu tidak lama, enggak apa-apa. Oh ya udah, langsung lanjut kita. Nah, itu enggak apa-apa, tapi kalau jedanya sampai lebih 5 menit ataupun lebih 3 menit itu sudah lama, sudah masuk ke berhenti ya. Berhenti. Jadi itu ulang lagi dari awal. Gitu. Paham dah? Paham. Baik. Al-akhir, lanjut soal.
Karena mau tanya Ustaz, Tafadhol. kan ada 4 anggota yang wajib dibasuhi air kan ya. Ada wajah, tangan Ya. sampai sikut, rambut sama kaki kan. Nah, Sahih. teman anak ada yang tangan itu dua-duanya buntung sampai sikut. Itu gimana Ustaz? Maksudnya buntung. Iya sampai sikut. Kalau orang Itu yang buntung, wudunya. itu nanti ada pembahasannya tersendiri di depan, gitu ya. Ada pembahasannya. Oh, Nanti. nah, Yang lain ada yang ingin bertanya? Nah, karena orang yang tidak punya anggota itu ada hukumnya tersendiri. Anggota wudhu ya. Ini orang yang sempurna, Kita bicarakan syarat-syarat ini adalah untuk khusus orang yang sempurna anggota wudhunya, anggota badannya. Baik, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita lanjut. Al-mas'alatur rabi'ah furuduhu ay a'dha'uhu. Ya, permasalahan yang keempat, furuduhu ya, fardu, yang fardunya. Tadi kan wajib, beda ya, wajib dengan fardu itu beda kalau ada anggota wudu. Fardunya atau a'dha'nya ya, anggota wudunya. Ini di sini termasuk anggota wudu yang yang sunnah. Oh, di sini sunnah wajib, anggota wudu wajib ya. Nanti mungkin anggota wudu yang sunnah. Baik. Yang pertama ghuslul wajhi bikamilihi. Mencuci ya, mencuci seluruh wajahnya ya. Mencuci seluruh wajah itu dari sini nih, gini kan airnya. Nah, semua ini basah semua sampai ke sini. Ke sini juga nih. Pembatasnya itu nah ujung kuping ini. Ini kena ini semua. Nah, semua ke sini juga. Nah, itu wajah ya. Itu harus kena air. Jangan cuma nyiprak-nyiprak begini. Itu tidak sempurna wuduknya. Ataupun cuma begini. Oh, begini kan biasanya. Nah, ininya nggak kena. Nah, itu tidak sempurna wuduknya. Alias tidak sah. Liqaulihi ta'ala idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian hendak mengerjakan salat, maka cucilah wajah kalian. Wa minhu al-madmadah wal istinsyaq wa an-nafam wal anf min al-wajh. Juga disunahkan untuk al-madmadah, berkumur-kumur. Kemudian istinsyak ya. Kenapa disunahkan itu? Karena ini adalah bagian wajah ya. Mulut dan hidung adalah bagian wajah. Kemudian anggota wudu yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqain liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Mencuci wudu, mencuci tangan itu dari ujung jemari sampai sikut. Nah, ya sampai sikut ini. Lebihkan sedikit biar masuk ya. Boleh sampai sini, boleh sampai ke lengan. Nah, ini lebih baik. Nah, itu yang dimaksud dengan ghurran muhajjalin min atharil wudu ya. Jadi akan datang pada hari kiamat itu orang yang berseri-seri tubuhnya ya. Anggotanya itu berseri-seri karena kenapa? Dia memanjangkan air wudunya sampai lewat batas sampai ke sini. Nah, itu akan datang pada hari kiamat, tangannya semua itu berseri. Mukanya sampai lehernya berseri, ya. Kakinya sampai betisnya itu berseri. Nah, karena kenapa? Dia cuci saat berwudu. Nah, itu maksudnya dalam hadis, kan kemarin kita sudah belajar hadis ghurran muhajjalina gitu. Ya. Di bab hadis ya. Yang ketiga mashur ra's kullahu ma'al udunain. Ya qauli ta'ala wamsahu bi ru'usikum wa qaulu sallallahu alaihi wasallam al-udhuna min ar-ra's fala yujzi masu ba'dhu ra's duna ba'dih. Nah, membasuh seluruh kepala dengan kedua telinga.
Ya. Dalilnya apa? Wamsahu bi ru'usikum wa qaulu ta'ala sallallahu alaihi wasallam wa qaulu sallallahu alaihi wasallam uludzum min ras. Kuping termasuk anggota kepala. Fala yuzi masu ba'dur ras duna ba'dih. Maka tidak sempurna wudu kalau mencuci hanya sebagian rambut, ya. Ataupun mencuci sebagian kepala. Kepala yang lain tidak dicuci. Nah, ini adalah pendapat Imam Hambal. Nah, kalian kan ada ya, lihat orang wudu yang misalnya begini. Wudunya yang pertama, ya. Misalnya begini, wudu. Nah, begini kan. Nah, begini, baru masuk ke telinga. Nah, ada sebagian lagi yang wudunya dia ambil air, ini ambil air begini aja. Telinga lain nanti, ambil air lagi telinga. Kan kalian lihat seperti itu. Nah, itu berbeda mazhab, ya. Mazhab Imam Syafi'i kalau sudah kena rambut walaupun 3 helai, ya, kena rambut 3 helai itu sudah mencukupi. Tetapi kalau mazhab Imam Hambali, dia harus seluruh kepala sampai ke belakang nih, balik lagi, ya, balik lagi, baru kuping, begitu. Paham tuh? Enggak. Nah, hadza masur. Yang keempat, ghaslur rijlain ilal ka'bain, liqaulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian anggota wudu yang keempat adalah mencuci kaki, ya. Harus mencuci, tidak boleh membasuh. Mencuci kaki. Karena liqauli ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain. Dan juga cucilah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Mata kaki itu harus kena dan biasakan sampai betis supaya antum merasa tenang bahwa saya berarti mata kaki sudah masuk ke dalam anggota wudu. Dan itu juga ghurrun muhajjalin yaumil qiyamah, ya. At-tartib. Nah, tertib dan Allah Taala zakarahu murattaban. Harus sesuai, ya, sesuai dengan tertib. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkannya dengan tertib, ya. Yang pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Nah, jadi harus sesuai dengan urutannya. Al-wajhu fal-yad wal-ra's fal-rijlain kama warada fi dzalika sifatu wudhu'ihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abdullah bin Zaid wa ghairihi. Nah, seperti juga dalam hadis disebutkan sifat wudu Nabi, ya. Sifat wudu Nabi. Yang dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid dan juga banyak hadis tentang sifat wudu Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat lainnya. Baik, yang keenam yang terakhir al-muwalah. Al-muwalah, apa artinya muwalah? Bi an yakuna ghuslul wudu aqib alladhi qablahu mubasharah biduni ta'khir. Nah, seperti Ustaz katakan tadi, al-muwalah itu adalah langsung, ya, antara satu anggota dengan anggota yang lain itu langsung dicuci. Tidak boleh jeda yang sangat lama sampai 3 menit lebih, itu tidak boleh. Ya, kalau 3 menit lebih sudah ngobrol santai ketawa begini begitu, itu maka ulang dari pertama. Tapi kalau hanya sebentar saja berhenti karena ada keperluan, ya. Misalnya dipanggil, kita lagi nyaut dan mengabarkan sesuatu, kemudian wudu lagi, dan itu tidak mengapa. Tetapi lebih baik kalau ingin wudu, fokus di wudu saja, setelah wudu baru ngobrol. Paham tuh? Al-muwalatu bi an yakuna ghuslul udwi aqib alladhi qablahu mubasharah bidun ta'khir. Jadi al-muwalah itu pengertiannya adalah mencuci anggota yang lain,
mencuci anggota wudu ya, langsung diikuti dengan anggota yang lain tanpa mengakhirkan. Nah, itu pengertiannya. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu mutawalliyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu secara langsung. Li hadits Khalid bin Ma'dan. Riwayatnya adalah Khalid bin Ma'dan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadar dirham lam yusibha al-ma' fa amarahu an yu'id al-wudu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki yang sedang salat, sedangkan di telapak di kakinya ya, di kakinya itu beliau melihat ada satu bercak ya, yang satu bercak segede dirham ya, kecil ya, segede koin gitu. Itu menempel dan tidak kena air wudu. Nah, maka beliau menyuruh dia untuk wudu kembali. Walau lam takun al-muwala syartan la amarahu bi ghusli ma fatah. Istidlalnya ini ya, cara pengambilan dalilnya begini dari hadis ini. Nah, jika seandainya al-muwalah ya, berkesinambungan itu tidak menjadi syarat wudu, maka beliau mengatakan itu kaki cuci aja ya. Nah, nggak usah wudu, cuci kaki aja, karena dia hanya kaki yang tidak terkena air sedikit. Tetapi Rasulullah mengatakan wudu kembali, jadi harus ulang dari pertama. Nah, kalau Rasulullah mengatakan kakinya cuci lagi, belum kena air wudu, nah berarti al-muwalah itu enggak menjadi syarat wudu. Nah, karena Rasulullah menyuruh laki-laki tersebut wudu lagi, mengulang dari pertama, maka al-muwalah berkesinambungan itu menjadi syarat wudu. Fahimtum ayyuhal ikhwah? Fahimna. Baik. Wal lum'atu al-mawdi'u alladhi lam yusibhu al-ma' fil wudu' aw al-ghusl. Al-lum'ah itu adalah tempat yang tidak terkena air wudu ataupun air untuk mandi. Begitu hada ma nastati' an nashraha lakum hada al-yawm wa insyaallah sanaltaqi fi darsil fiqh fi liqa al-qadim insyaallah. Jadi ini penjelasan dan syarah kita pada hari ini. Dari yang pertama syarat-syarat wudu itu ada 7 ya. Yang kedua yang kita bahas anggota wudu yang wajib ada 6. Anggotanya 4. Kemudian diikuti dengan syarat yang lain, tertib dan berkesinambungan. Nah, itu harus dipahami baik-baik dan diulang di murojaah di rumah. Baik, fahimtum ayyuhal ikhwah? Nah, baik. Soal ya, soal. Sebelum saya Ustaz tanya, ada yang ingin bertanya? Hal indakum soal? Ada yang ingin bertanya? Ustaz. Nah, tafadhol. Ini Ustaz, misalkan kita kalau wudunya cuman 4 anggota yang wajib itu boleh nggak Ustaz? Boleh. Insyaallah boleh. Tetapi antum meninggalkan sunnah. Nah, karena apa? Boleh dalam suatu keadaan, misalnya kita kekurangan air. Nah, ini misalnya kita kurang air nih. Misalnya mati lampu kan. Air di kamar mandi tidak ada, cuman sedikit, 1 gayung. Nah, itu malah dianjurkan untuk wudu dengan 4 anggota itu yang wajib. Nah, kalau sunnah yang ini adalah jika air banyak, air wudunya banyak, maka kita mengambil sunnah. Tetapi bagaimana Ustaz kalau misalnya saya mau 4 aja? Nggak apa-apa, wudu antum tetap sah, tetap bisa sholat. Tapi antum meninggalkan sunnah yang
anjuran Rasulullah SAW dan para sahabat untuk bergegas dan sering melakukan amalan Rasulullah SAW. Nah, faham tak? Afhim. Baik. Akhar, wujud? Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ustaz kasih soal PR. Tuliskan